Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Herunisa. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manusia dan alam semesta. Materi bahasan yang akan saya bahas, yang pertama, A. Pengertian manusia. B. Eksistensi dan martabat manusia. C. Tanggung jawab manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. D. Alam semesta. E. Istilah manusia dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, F. Karakteristik manusia. A. Pengertian manusia. Manusia adalah makhluk yang hadir pertama kali di dunia yang merupakan asal-usul kehidupan di alam semesta. Asal-usul manusia, menurut ilmu pengetahuan, tidak bisa dipisahkan dari teori tentang spesies baru yang berasal dari spesies lain yang telah ada sebelumnya melalui proses evolusi. Teori evolusi yang diperkenalkan oleh Darwin pada abad ke-19. Darwin mengemukakan teori mengenai asal-usul spesies melalui sarana seleksi alam atau bertahannya ras-ras yang beruntung dalam mempertahankan dan memperjuangkan kehidupannya. Yang pertama ada teori psikoanalisis, menyebut manusia sebagai homo volens atau manusia yang berkeinginan. Yang kedua ada teori behaviorisme, menyebut manusia sebagai manusia homo mechanicus atau manusia mesin. Yang ketiga ada teori kognitif, menyebut manusia adalah homo sapiens atau manusia berpikir. Dan yang terakhir ada teori humanisme, menyebut manusia adalah homo ludens atau manusia yang bermain. B. Eksistensi dan martabat manusia. Al-Quran menggambarkan manusia sebagai makhluk pilihan Tuhan, sebagai khalifahnya di muka bumi, serta sebagai makhluk yang semi samawi yang dalam dirinya ditanamkan sifat mengakui Tuhan, bebas, terpercaya, rasa tanggung jawab terhadap dirinya maupun alam semesta, serta dikaruniai keunggulan atas alam semesta, langit, dan bumi. Manusia mempunyai keluhuran dan martabat naluriah, motivasi dan pendorong manusia dalam banyak hal tidak bersifat kebendaan. Manusia dapat secara leluasa memanfaatkan rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada dirinya, namun pada saat yang sama, manusia harus menunaikan kewajiban kepada Tuhan. C. Tanggung jawab manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. Sebagai makhluk Allah, manusia mendapat amanat yang harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Tugas hidup yang dipikul manusia di muka bumi adalah tugas kekhalifahan, yaitu tugas kepemimpinan. Wakil Allah di muka bumi untuk mengelola dan memelihara alam. Khalifah berarti wakil atau pengganti yang memegang kekuasaan. Manusia menjadi khalifah berarti manusia memperoleh mandat Tuhan untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi. Kekuasaan yang diberikan kepada manusia bersifat kreatif, yang memungkinkan dirinya mengolah dan mendayagunakan apa yang ada di muka bumi untuk kepentingan hidupnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Seorang hamba harus taat dan patuh kepada perintah Allah. Kekuasaan manusia sebagai khalifah Allah dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh yang diwakilinya, yaitu hukum-hukum Tuhan, baik yang tertulis dalam kitab suci atau Al-Qaul maupun yang tersirat dalam kandungan pada setiap gejala alam semesta atau Al-Kaun. Seorang wakil yang melanggar batas ketentuan yang diwakili adalah wakil yang mengingkari kedudukan dan peranannya serta mengkhianati kepercayaan yang diwakilinya. Oleh karena itu, dia diminta pertanggungjawaban terhadap penggunaan kewenangannya di hadapan yang diwakilinya. Makna yang esensial dari kata abdun atau hamba adalah ketaatan
D. Alam semesta. Segala sesuatu yang ada pada diri manusia dan di luar dirinya atau tanpa batas yang merupakan satu kesatuan, sistem yang unik dan misterius. Langit dan bumi dengan segala isinya adalah peristiwa yang terkandung di dalamnya. Hubungan manusia dan alam semesta. Yang kesatu ada hubungan historis, yaitu manusia menganggap dirinya adalah satu-satunya makhluk berada di alam ini. Yang kedua ada hubungan fungsional, yaitu proses penciptaan manusia adalah bagian integral dari alam semesta. Dalam sistem kosmos, manusia dan alam semesta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, karena memiliki keunggulan dalam sistem kesadaran, maka alam semesta menjadi sebuah objek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Istilah manusia dalam Al-Quran. Kesatu, penyebutan nama. Ada 5 kata yang digunakan Al-Quran dalam menunjukkan tentang manusia, yakni aspek historis, pencipta manusia yaitu Bani Adam, aspek biologi kemanusiaannya yaitu Bashar, aspek kecerdasan yaitu insan, aspek sosiologis yaitu Anas, dan aspek posisinya yaitu abdun atau hamba. Kedua, aspek historis penciptaan. Al-Quran menjelaskan asal-usul manusia berasal dari air. Ketiga, komponen biologis. Manusia adalah makhluk bumi, dibentuk dari komponen-komponen yang dikandung di dalam tanah. Yang keempat, reproduksi. Dari sisi reproduksi, asal-usul manusia banyak sekali dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran. Manusia berasal dari nutfatan min maniyin yumna, yaitu setetes sperma yang ditumpahkan. Yang kelima, ruh dan nafs. Ruh adalah getaran ilahiyah, yaitu getaran sinyal ketuhanan sebagaimana rahmat, nikmat, dan hikmah yang kesemuanya sering terasakan sentuhannya, tetapi sukar dipahaminya. Nafs juga merupakan wilayah abstrak yang sukar dipahami. Istilah nafs memiliki pengertian yang sangat terkait dengan aspek fisik manusia. Nafs bekerja sesuai dengan pekerjaannya, sistem biologis manusia. Dan yang terakhir, yang keenam, kolbu dan nafsu. Fitrah adalah kondisi yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada manusia yang menghadapkan dirinya kepada kebenaran dan kesiapan untuk menggunakan pikirannya. Nafsu adalah suatu kekuatan yang mendorong manusia untuk mencapai keinginannya, dorongan kehendak bebas tanpa mengenal baik dan buruk. Karakteristik manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat berbeda dengan makhluk lainnya di alam semesta ini, yang memiliki karakter yang khas dibandingkan makhluk lain. Di antara karakteristik manusia adalah yaitu ada aspek kreasi, aspek ilmu, aspek kehendak, dan pengarahan akhlak. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.